Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Didan Ramdhani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tugas desain layout dengan simulasi manual. Adapun untuk tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain dengan dosen pembimbing Profesor Agus Purnomo. Adapun yang diketahui pada tugas kali ini yaitu salah satu PT di Bandung yang bernama PT MM memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi 27 meter kali 18 meter kali 4 meter, hanya satu lantai, terdapat 3 pintu yaitu masuk, keluar, dan pintu darurat. Kemudian terdapat ruang kantor, toilet, musola, dan loker. Gudang ini memiliki tiang-tiang atau bar, bangunan yang digambarkan sebagai kotak kecil, dan tentu sekali tidak dapat ditempati barang. Kemudian tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpuk. Kemudian peralatan material handling yang dapat digunakan hanya hand pallet manual dengan dimensi 1550 kali 550 kali 400 mm. Kemudian PT MM Log ini mendapat kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang dengan klasifikasi barangnya sebagai berikut. Barang-barangnya diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Yang pertama, siap kirim, kemudian yang kedua pas moving, kemudian yang ketiga slow moving, keempat barang promosi, kelima barang rusak, keenam siap masuk. Kemudian barang-barang berbentuk cair dan bubuk, kemudian barang pendukung berupa packing kardus. Yang menjadi pertanyaan pada case kali ini yaitu, bantulah PT MM Log untuk merancang layout gudang yang baik dengan menempatkan barang-barang dan lain-lain yang ada di slide ke-5 dan ke-6, denah gudang yang ada di slide 6. Kemudian yang kedua, jelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang dirancang ini sudah baik. Baik, selanjutnya kemudian untuk menjawabnya, yaitu seperti ini. Ini adalah untuk material yang akan kita tempatkan ke denah layout atau denah warehouse. Berikut adalah jumlah ukuran barang, denah, dan ruangan. Hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya tidak boleh menambah, mengurangi jumlah barang-barang. Kemudian yang kedua tidak boleh memperbesar, memperkecil dimensi barang-barang, dan lain-lain. Baik, bisa kita lihat pada kriteria barang ini, ada barang cair, kemudian siap kirim, kemudian ada barang promosi, loker, dan lain-lain. Ini akan kita prioritaskan atau akan kita tempatkan sesuai denah sebagai berikut. Berikut ini adalah untuk denah yang harus kita isi sesuai dengan material yang ada di slide ke-5 tadi. Untuk menjawab study case ini, diantaranya hal yang pertama yaitu menganalisis datanya terlebih dahulu, diantaranya untuk data awal adalah spesifikasi gudang. Kita bisa ketahui bersama untuk ukuran gudang 27 kali 18 kali 4 meter. Kemudian ada pintu ada 3 pintu, yang mana yang pertama pintu receiving, shipping, dan emergency. Kemudian fasilitas tambahan ada kantor,
toilet, musola, dan loker. Kemudian material handling berupa palet manual. Yang kelima adalah barang tanpa rak, dalam arti ditumpuk di atas palet. Kemudian dari sisi klasifikasi barang, barang ada yang pertama ada barang siap kirim, kedua barang pas mopping, ketiga slow mopping, keempat barang promosi, kelima barang rusak, dan keenam barang siap masuk. Kemudian yang kedua adalah prinsip dasar dalam menentukan best practice untuk mendesain layout-nya. Saya membagi ini menjadi 6 kriteria dan penjelasannya. Yang pertama, dari sisi flow barang, pada denah tersebut cocok untuk flow barang berbentuk linear atau satu arah. Data dari mulai receiving, storage receiving, untuk meminimalkan lintas jalur yang tumpang tindih atau pergerakan yang tumpang tindih. Kemudian yang kedua, zona berdasarkan frekuensi pergerakan. Tadi disebutkan ada barang fast moving, kemudian ada barang slow moving, kemudian untuk barang fast moving kita didekatkan dengan shipping, slow moving, kemudian kita didekatkan di area agak belakang, seperti itu. Kemudian untuk zona aman dan khusus, seperti disebutkan tadi, untuk ada barang rusak atau CM, ada barang promosi, itu ditempatkan di area terpisah untuk menghindari kontaminasi. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi ergonomi atau aksesibilitas. Jalur antar palet minimal disarankan yaitu 1,2 meter agar hand palet bisa bermanuver dengan sempurna. Kemudian selanjutnya dari sisi keselamatan dan evakuasi untuk akses pintu emergensi tidak boleh tertutup oleh palet ataupun benda apapun untuk memudahkannya proses evakuasi atau ditakutkannya ada proses emergensi seperti itu. Kemudian dari sisi utilisasi ruang, maksimalkan luas efektif area penyimpanan kurang lebih di 70% dari total area. Maka dari data-data tersebut dapat disimpulkan di antaranya untuk desain layout disusun berdasarkan prinsip aliran satu arah, one way flow, dari mulai receiving, storage, packing, dan shipping, sehingga guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu handling. Kemudian yang kedua, zona penyimpanan dibedakan berdasarkan karakteristik dan frekuensi pergerakan barang. Fast moving ditempatkan dekat dengan area shipping, kemudian slow moving di sisi belakang gudang, kemudian barang rusak dan promosi di area terpisah agar aman dan mudah diawasi. Kemudian yang ketiga dari fasilitas pendukung seperti kantor, toilet musola, dan loker diposisikan di sisi tepi agar tidak mengganggu arus utama material barang. Kemudian selanjutnya dari rasio area efektif untuk penyimpanan di warehouse kurang lebih di 70% dari total luas gudang. Pada gudang ini kurang lebih posisi untuk luasnya 27 kali 18 meter, sehingga kapasitas ruang aksesibilitas material handling tetap bisa optimal. Baik, kemudian selanjutnya dari pintu darurat emergency exit dijaga tetap bebas, bisa diakses dengan mudah dan tidak adanya hambatan sesuai dengan standar keselamatan. Maka dengan ini untuk desain layout PT MM-Log mampu meningkatkan efisiensi pergerakan material, keselamatan kerja, dan utilisasi ruang penyimpanan secara optimal. Kemudian berikut hasil dari penataulangan untuk PT MM-Log di Bandung. Seperti yang sudah sebelumnya dibahas tadi,
bahwa alur barang dimulai dari posisi panah yang ke dalam di sebelah kanan, kemudian barang siap masuk, kemudian nanti akan diputuai sesuai dengan zonasinya. Di sini ada barang bubuk slow, kemudian ada cair pas dan cair slow. Kemudian untuk bentuk warehouse yang terjadi atau bentuk layout aliran flow-nya nanti akan membentuk bentuk U seperti itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.